Ada air cuka dibungkus kado. Dwi Andika kangen sama makanan Manado. Iya, cakep. Emang deh kalau lagi kangen tuh bawaannya suka mendadak jadi pujangga ya Foodies. Ya udah langsung aja yuk kita cari tempat makan yang bisa menjauh ke BM-an Sidika nih. Cus. Udah, buruan deh ambil nasinya. Rasa rindu ketemu sama lapar itu kan gak bagus banget endingnya. Sedih deh pokoknya mah kalau diceritain. Foodies, dari depan udah bisa ketebak ya kalau kedai Colo-Colo Manado ini sistemnya prasmanan. Jadi semua menu tersedia di atas meja, tinggal tunjuk mau pilih menu yang mana. Ada tumis, goreng, kuah, dan juga bakar. Untuk nasi ada 2 macam, nasi putih dan nasi merah. Yang paling Manado banget ini, wah ini nih ikan cakalang ya? Ya betul, cakalang suwir. Cakalang suwir. Ini mas nih sayurnya, sayur kangkung bunga pepaya. Sayur kangkung bunga pepaya, Jo. Pas banget nih Dika, cakalang suwir dan sayur kangkung bunga pepaya ini emang menu yang sering dimasak orang Manado sehari-hari. Jadi terobati ya rasa kangen ya. Tapi ini masih banyak loh menunya, kita pesan lagi dong. Apalagi nih Bu, khas dari Manado Bu? Woku-woku ada. Woku-woku, mana Ibu woku-woku saya nggak ngeliat? Ini tuna wokunya. Ini tuna woku, oke. Ayam woku, terus? Ini juga bisa nanti kalau mau di woku. Oh, ini cuma ikan goreng, mana wokunya Bu? Nanti saya bikin langsung bisa. Nah Foodies, mumpung si ibu belum bikin ikan kue wokunya, mending kita ikut aja yuk masuk ke dapur sekalian masak Foodies. Lumayan kan? Siapa tahu bisa bikin di rumah. Let's go! Oke, kita siapin dulu bahannya ya di dekat kompor nih skuy, biar masaknya satet nggak pakai lama. Yuk kita pasang api sedang skuy, kita mulai tumis Foodies. Ini apa? Bumbu woku. Oh, ini bumbu woku yang tadi Ibu bilang. Oke. Kalau gitu saya boleh tuangin Bu? Tuangin. Segimana banyak? Lagi, cukup. Cukup ya? Oke. Waduh. Wah, bumbunya sedap banget ya. Ya gimana enggak, bumbu woku dibuat dari aneka rempah Nusantara yang kuat banget cita rasanya. Kayak bawang merah, juga bawang putih, serai, jahe, kemiri, cabai merah, dan tak lupa kunyit. Ini memberi warna kuning terang dan juga penyedap di masakan. Dahsyat ya. Ya jangan lupa nih, semua bahannya dihaluskan dulu ya. Oke, next kita masukkan daun jeruk hingga layu. Ada daun jeruk, daun kemangi, sama daun bawang ya. Aku daun muda. Oke. Untung aja muka Andika awet muda ya Foodies, jadi bisa deh nih ngaku-ngaku daun muda. Ini kalau daun kemangi sama daun bawang ini nanti dulu ya, soalnya cepat matangnya ya. Supaya bisa merasakan kesegaran dari daun ini. Kalau tumisan bumbunya udah wangi, lanjut ya kita cemplungin deh nih ikan kuenya, terus kita masukkan daun kemangi dan daun bawang. Oh ya, ada food fact nih Foodies. Ikan kue memang andalannya masyarakat Indonesia Timur. Tekstur dagingnya yang lembut, gurih, dan ukuran tubuhnya yang besar bikin ikan kue jadi favorit di sana. Oh ya, bumbu woku ini gak hanya buat aneka ikan loh ya Foodies, tapi bisa juga buat ayam, seafood, hingga daging. Pokoknya mah ini lazis semuanya. Wah, ikan kue wokunya udah jadi nih ngomong-ngomong. Bumbunya udah ngeresep, daun-daunnya juga udah pada layu. Ini tandanya siap buat disantap. Ayo Dika dicip, Foodies kan juga kepo nih sama rasanya skuy. Aduh nih Foodies lihat nih. Ya ada kambung. Ada nih Foodies lihat nih, ada kangkung kembang pepaya. Terus juga ada ikan cakalang. Ini ada sambal dabu-dabu. Tuh lihat tuh. Terus juga ada ikan woku, ayam woku. Terus juga ada ikan rica-rica. Terus juga ada bakwan jagung. Kita cobain ya. Sekarang dari kangkung kembang pepayanya dulu, ditambah nasi dengan ikan cakalang. Bisa nih kita mulai dari icip cakalang suwir dicampur sama sayur kembang pepaya. Wah, Foodies, ini enak banget asli. Coba pakai sambal nih, sambal dabu-dabu. Saking nikmatnya si Dika sampai typo dong ngomongnya.
Sambal dabu-dabu emang jadi ciri khas Manado banget. Cita rasa sambal mentah ini bikin lidah nagih terus, cucok ya. Rasa pedas dan segar dabu-dabu berasal dari campuran tomat, irisan cabai, bawang merah, dan perasan jeruk nipis. Nah, sambal ini bestie banget nih foodie sama kuliner ikan. Kayak yang lagi dimakan sama Dika nih, cakalang dan sambal dabu-dabu. Pedas segernya sambal ketemu dengan gurihnya ikan, wih surga banget. Wah, ini sih asli ikannya segar, bumbunya terasa banget. Terus juga nggak bikin enak tak karena rata-rata makanan khas Manado itu dikombin sama yang namanya vegetable kan, atau sayur-sayuran. Itulah yang membuat akhirnya masakan Manado itu kayak seger banget gitu. Bener banget Dika, banyak masakan Manado yang menambahkan dedaunan seperti woku dengan daun jeruk yang menambah rasa segar. Ada juga sayur kembang pepaya dengan rasa getirnya yang menambah selera makan. Ajib banget ya. Oh iya, kalau foodies mau ada tekstur crunchy-nya, makannya bareng sama bakwan jagung nih. Udah langsung auto breakdance deh tuh. Apalagi dicucol ke sambal dabu-dabunya. Wih, Andelita bingits. Lihat, dicocol pakai sambal khas Manado. Nah ini nih, colo-colo nih. Ini dia nih khasnya, adalah nyocol. Kalau bahasa Sundanya mah gitu ya, dicocol, cocol tah. Enak, enak banget. Oke, sekarang aku pengen cobain. Ini dia, ya, ikan woku. Oke, next masih ada nih ikan kue woku yang belum dicobain. Aduh, rasanya nih gimana sih, Dik? Karena makanan khas Manado itu tuh seger-seger gitu. Seafoodnya tuh seger, jadi ikannya juga seger. Nih, masih panas. Wah, asli mantep banget sih ini. Ini aroma daun jeruknya, terus ditambah dengan daun kemangi, daun bawang, dan juga bumbu wokunya itu sendiri yang membuat akhirnya ikan kue ini jadinya tuh banyak rasa, tapi rasa satu sama rasa yang lainnya juga saling kawin gitu. Jadinya tuh enak banget gitu, kayak mantep, bikin nyaman di lidah. Dagingnya juga empuk. Nah, itu dia Dika yang dinamakan selaras. Hidangan tradisional meskipun menggunakan banyak rempah tapi sangat concern dengan keseimbangan rasa. Keren banget kan kuliner Nusantara tuh ya foodies. Penggunaan kunyit pada bumbu woku nih bikin rasa anyir di ikan musnah. Jadi rasa ikannya tuh semakin ciamik. Satu lagi nih Dika, yang khas Manado banget. Ikan gorupa rica alias ikan kerapu rica. Wah, dari namanya aja udah sedep banget ya foodies. Biar makin mantap, kita makannya pakai tangan langsung aja yuk. Biar Indonesia banget gitu loh. Asik. Wah, ini seger banget sih, asli. Ya gimana nggak mantep ya foodies? Bumbu dasar rica-ricanya aja udah pedes, sedep, udah gitu spesial banget lagi. Ada batang daun bawang, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit merah, cabai keriting, dan juga jahe. Wih, bener-bener ya verified lah ini rasanya. Dan kalau makan rica-rica asli di Manado nih foodies, rasanya super pedes loh. Karena cabai di sana rasa pedesnya jauh lebih galak dari cabai yang ada di Pulau Jawa. Nah foodies, semua menu yang dipesan Andika ini harganya murah pakai bingo dong. Satu porsi nasi, sayur, dan lauk utama dibanderol mulai dari 20 ribuan aja. Receh kan? Oke, ini makanannya udah mau habis ya. Saya akan lanjutin makannya. Buat foodies jangan kemana-mana, tetap dimakan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Kebakaran! Mas! Kebakar!
Kirain kebakaran. Hampir aja. Lagi bakar apaan sih? Ikan. Dari sono kelihatannya asapnya banyak banget. Dikirain kebakaran ini rumahnya. Duh, thanksin banget deh ini pasti si Aden ya. Orang lagi bakar ikan dikira kebakaran. Kalau lagi kelaparan kayak begini emang suka halu ya foodies ya. By the way emang ada apa aja sih Den di sini sampai bakarnya aja kayak ngebul banget begitu? Mas, ini ada apa aja mas? Ini ada bebek yang besar, Bebek, ini ayam kampung, ayam kampung, ini bebek yang kecil, Bebek sama kecil. ayam potong. Wah, komplit banget nih foodies menunya di sini. Lihat tuh etalasenya, ada ayam, ikan, bebek, jeroan, ikan asin hingga segala bentuk bakso goreng tersedia semuanya. Jarang-jarang ya kan ada kedai yang kayak begini, bisa bakaran, gorengan, bahkan sayuran juga komplit. Ayah dan jangan bingung atau pilih semua yang disukain. Jadi gimana caranya nih mas? Saya bantu deh. Oh langsung taruh aja. Oh udah panas kak? Ini kita olesin sekarang. Olesin nggak bakar. Olesin. Cara ngolesnya begini biasa kan? Iya kayak biasa. Iya. Yang banyak Den, olesin bumbu bakarnya biar nikmatnya nanti pol-polan deh tuh. Sebelum diolesin sama bumbu, ikan dan ayamnya harus dimarinasi dulu foodies dengan bumbu kuning supaya dagingnya tuh punya cita rasa yang ajib banget. Harum. Udah jadi. Abis ini langsung disajikan ya mas ya. Saya tunggu di sana. Oh ya, sama tadi yang gorengan-gorengan yang saya tadi ya, digorengin, disajiin, saya tunggu di meja ya. Aduh, udah nggak sabar banget nih foodies. Wih, smells good. Ini wanginya merebak mana-mana foodies, bikin perut langsung meronta-ronta nih. Aiden, jangan dicium-cium aja itu atau ikannya, buruan diicip. Foodies kan udah gak sabar juga, ya kan foodies? Udah ngebayangin makannya pakai nasi anget, pakai lalap, udah gitu pakai sambal. Wih, menggoda bing-bing, yes. Mantap foodies. Jadi dia ada renyahnya itu dari bakarannya, tapi dagingnya empuk banget dan nggak bau amis. Mungkin dari bumbunya juga yang bikin dia jadi nggak bau amis. Jadi tuh wanginya wangi rempah-rempah. Wih, ikan nilainya nikmat banget foodies. Rasa dagingnya tuh gurih, jadi kayak makin gurih lagi setelah proses marinasi. Bumbu bakarannya juga bikin ikan nilainya jadi tambah kaya rasa. Ada manis dan pedas juga tuh nyampur jadi satu, pokoknya mah cucuk deh. Kulit ikannya juga yang udah dibakar bikin teksturnya jadi makin crispy. Aduh, lidah nggak bisa berhenti joget nih foodies. Jangan dihabisin dulu deh nilainya, masih ada menu lainnya nih. Kita cobain ayam bakarnya. Ini bumbunya sama ya foodies ya. Dengan ikan bumbunya hampir sama. Tuh kualitas dagingnya juga enak banget dilihatnya. Udah matang. Kita cobain pakai nasi. Ini lebih ke manis kalau ini. Manis ya. Ayam bakarnya nih rempah-rempahnya berasa banget. Ada jahe-jahenya kayak semacam lengkuas gitu. Berasa banget di lidah. Foodies, ini ayam bakarnya bikin lidah nggak bisa berkata-kata, asli. Bumbu bakarnya itu yang dominan manis, bikin rasa daging ayamnya jadi ke bawah legit gitu. Yuk kita lanjut yuk, kita cobain dong nih si bebek jumbonya. Bebeknya foodies, gede banget, gede. Ini cuman pahanya doang loh padahal. Ini sambal bebek khususnya. Kita cocol. Pas. Sambalnya, ini sambal rempah nih kayaknya. Yang tadi diolesin di ayam. Oh, rasanya hampir sama. Tapi nggak pedes. Jadi buat foodies yang nggak suka pedes, kalau mampir ke sini boleh pesen sambal ini. Ini sambalnya nggak terlalu pedas. Kalau suka yang pedas banget, sambal setan pilihan Anda. Ukuran bebeknya gede banget ya foodies, cocok nih kalau dimakan sama bareng besti jadi nggak bikin begah. Di sini bebeknya digoreng kering nih foodies, karena kalau dibakar dagingnya nanti jadi alot. Rasa daging bebek yang gurih ketemu dengan cocolan sambal bebek yang nggak terlalu pedas, nonjok banget rasanya di mulut. Selain ikan, ayam, dan bebek, menu sate-sate yang di sini juga nggak kalah menggoda. Ada sate paru yang ukurannya bikin nganga nih foodies. Parunya udah digoreng, menggiurkan sekali. Wow, enak asli, dan gede banget. Kalau biasanya paru itu kenyal ya, tapi ini parunya nggak terlalu kenyal, mungkin karena digorengnya, dan kayak dilapis sama
lapisan telur gitu. Lapisan telur, jadi si paru ada berasa telurnya juga. Enak. Ukuran parunya nggak pakai pelit dong, rasa gurihnya juga kuat banget. Terus ada sate cumi yang nggak pakai alat sama sekali. Sate usus sama sate udangnya super kriuk-kriuk. Mantap kali ya. Ya, ini kita cobain lagi sambal setannya ya. Ini foodies nih. Ini sambal setannya pedas, tapi asin. Mungkin kalau nggak dikasih asin, pedesnya akan lebih parah. Foodies lihat dah. Udah keringatan banget nih saya ini. Ini sambalnya mantep sih, pengen nagih. Tapi pedas sekali. Gimana foodies? Pasti ngiler banget ya kan? Emang bener-bener sih ini yang namanya kenikmatan duniawi yang hakiki, yes? Pilihannya banyak banget di sini foodies. Jadi buat kalian suka seafood, suka ayam, suka ikan, suka bebek, ada semua di sini. Dan harganya terjangkau. Betul banget, harga di sini dijamin aman kok buat kesehatan kantong kamu. Mulai dari 5 ribuan aja foodies kita bisa langsung makan kenyang. Nggak percaya? Ya udah, cus langsung aja ya datang ke TKP. Jadi buat foodies di rumah yang mau makan di sini di Bebek Nyot Nyot Hot, ada di sekitaran Jalan Raya Cilitan Besar. Yang pasti makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini lagi ngapain? Coba lihat deh. Rame banget, sebelah sana rame, sebelah sini rame. Tabak pedis mau ngapain? Tunggu ya. Bayar dulu, pesen dulu. Tuh kan, emang Putih ya sukanya gitu tuh foodies. Ngajakin main tebak-tebakan terus, bikin foodies penasaran ya kan? Tapi emang sih warungnya rame pakai banget. Ini bukan lagi ada pembagian sembako kan? Atau lagi kondangan? Kalau pasar sih udah jelas bukan, tapi ramenya ya 11-12 nih sama pasar. Gimana? Sejauh ini udah mulai ketebak belum? Biasanya sih yang rame-rame sampai ngerusuh-rusuh versi ibu-ibu itu adalah berburu makanan. Cuts! Ups, pakai disensor lagi. Sebut aja ya, bakso nih foodies. Emang sih makan bakso tuh nggak ada kadar bosannya, setuju kan? Apalagi kalau bisa makan bakso sepuasnya. Wih, surgawi banget. Tapi emang ada ya? Ada dong foodies di Bakso Tulang Bogor nih, spesialisnya bakso all you can eat. Di sini bisa ambil bakso dan aneka topping sepuasnya. Makanya antriannya sampai mengular kayak gini nih. Nah, peraturannya nih aku jelasin dulu. Sini. Lanjut mas, Nih, satu porsi hanya berlaku untuk satu orang, nggak boleh lebih dari satu orang. Cuma satu mangkok juga. Kalau nggak habis, nanti didenda. Dendanya lumayan besar loh, Rp100.000. Kalau nggak habis, bener. Makanya jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Nggak bisa curang-curang ya foodies, soalnya ada yang jagain. Tuh penampilannya aja meyakinkan, udah macam bodyguard gitu. Pada pakai kacamata hitam dan kaos hitam dong. Kayaknya sih Putih bakalan kalap nih ngomong-ngomong foodies. Bayangin aja nih, dari ujung udah terhampar yang namanya mie, bihun, sayuran, kue tiaw, dan pangsit. Belum lagi ada juga tetelan, tulang muda, kikil, iga bakar, dan aneka baksonya. Sumber-sumber kenikmatan yang hakiki ya. Satu porsi cuma 25.000 dan all you can eat dong. Seharga ini udah bisa dapat segambreng bakso dan besti-bestinya. Yuk, sekarang giliran Putih nih buat ngambil toppingan baksonya ya foodies. Hati-hati Put, kondisikan sama perut. Sayang banget kan kalau harus bayar denda 4 mangkok. Nih, favoritku yang banyak. Ya Allah, demen banget sama daun ya. Terus ini dikit aja deh. Sebenarnya kalau pilih makanan kayak gini tuh jadi apa ya? Gambling gak sih? Daripada dendanya gede, jadi secukupnya. Dikit-dikit aja kali ya. Tapi asli sih ini tuh toppingnya kayak macem-macem banget, kepengen diambil semua rasanya. Bentar, ada satu dia bikin salfok nih foodies, cabenya gede banget ya. Namanya cabe katokan. Sebenarnya nih cabe ini andalannya masyarakat suku Toraja. Tuh kan sampai cabe aja ada dong di sini, coba foodies. Sip, kita ambil yuk persiapannya dulu ya. Kita masukin semuanya ke dalam mangkok. Ada yang nggak boleh kelewatan juga nih, iga bakar, menu spesial yang ada di sini. Pilihan baksonya foodies ada 3, bakso urat, bakso sapi, dan bakso ayam. Gaskan aja lah ya, semuanya kita masukin ke dalam mangkok. Aduh, semoga nggak tumpah nih. Cukup udah. Ini dari kemarin sengaja nggak makan karena mau kesini, Mas. Tahu mau.
Udah bukan penuh lagi itu mah Put, tapi udah jadi gunung, banyak banget bakso dan toppingnya. Ingat ya, harus habis loh. Ya nggak heran sih kalau di sini nggak pernah sepi pengunjung ya foodies. Selain konsepnya yang unik banget, harganya juga termasuk receh dan udah pasti bikin kenyang abis. Oh ya, mesti sabar-sabar nih kalau mampir ke sini, soalnya antriannya itu loh, aduh nggak nguatin deh. Saking antrinya tuh sampai dipakein speaker dong foodies buat manggil nomornya. Foodies, baru kali ini nih aku makan tapi bener-bener mikir. Mikir apa? Ya ini, gimana caranya kalau makannya itu harus beneran ngambil satu bagian yang tepat. Jadi kalau kita salah ngambil aja nih, bakal jatuh kan. Tuh. Kalau jatuh nih, selain mubazir, kena denda. Ingat kan dendanya kan? 100.000, lumayan loh foodies. Jadi jatuh. Ini makan bakso atau men, jangan sih, kudu ngambil yang tepat nih biar nggak jatuh segala. Ini rame banget di belakang. Wow, semakin siang semakin rame ternyata foodies. Tuh masih banyak yang datang lagi, parkirannya sampai penuh. Sampai salfok ya sama antusiasnya, semuanya kepengen makan bakso sepuasnya foodies. Ya iyalah, siapa bilang mau nonton sirkus? Canda foodies. Jadi katanya ini memang salah satu favoritnya. Nggak heran sih, karena ini enak banget menurut aku. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Ada manis, gurih, sama sedikit pedesnya. Nah, kalau iga bakarnya udah dimakan, jadi ada space nih buat ngaduk kuahnya foodies. Meski masih takut tumpah juga sih. Wah, tuh kan jatuh. Duh. Gimana nih? It's jadi rempes ya kalau Put yang makan. Perasaan yang lain adem-adem aja deh Put. Biasanya kalau makan bakso, kuncian rasa lazisnya itu ada di kuahnya foodies. Coba nih rasa kuahnya gimana tuh Put? Mantep sih, kuahnya seger banget. Jadi kayaknya yang datang ke sini nggak cuma ngincer all you can eat-nya 25.000 itu, tapi juga emang rasa kuahnya yang udah enak sih gitu. Nah, aku mikir-mikir juga kalau orang-orang rata-rata ya all you can eat 25.000, ngambilnya segini banyak nih kayak aku nih foodies, rugi nggak sih masnya? Kayaknya harus kita tanyain deh. Jadi ternyata ownernya ini nggak terlalu memperhitungkan banyaknya varian dalam satu porsi. Bukan hitungan nih dalam satu mangkok ya, kalau satu persatu tuh di total bisa sekian rupiah. Melainkan yang penting baksonya rame sama pembeli. Sisanya anggap aja tuh sedekah. Wah, karena balik lagi ke tagline nih foodies, mubazir itu temennya setan. Nah kan, jadi meskipun sepuasnya harus ingat sama kapasitas perut masing-masing juga supaya nggak kebuang. Oke, sekarang coba yuk kondimen pamungkasnya nih. Yaps, ini dia bakso urat. Seger banget baksonya. Kuahnya seger banget, baksonya juga mantep. Apalagi dicampur sama potongan tulang muda. Tulang muda lo inget, bukan yang lain yang muda. Mangga muda maksudnya, bukan. Wow, baksonya doang aja udah mantep banget. Ditambah sama tulang muda si primadona nih. Bikin meriah banget rasanya di mulut. Soalnya teksturnya tuh crunchy gitu foodies. Dan uniknya nih, di sini nggak cuma ada bakso urat atau bakso sapi doang, tapi ada juga bakso ayam. Bakso ayamnya ini dari teksturnya beda, warnanya juga beda, agak lebih putih gitu. Kalau yang tadi tuh agak ke coklat hitam gitu loh, kayak warna khas dari daging. Kalau ini daging ayam memang beda sih kelihatan foodies. Tekstur bakso ayam jelas beda foodies. Secara dari dagingnya aja udah beda ya kan, jadi lebih lembut gitu dibanding sama bakso urat yang tadi. Masih ada bakso sapi nih, ini beda juga sama yang bakso urat, Marky Chops Skuy. Lumayan halus dan empuk, hampir sama kayak bakso ayam. Jadi bakso ini tuh masing-masing kelihatan bedanya ya. Yang urat emang kelihatan banget masih berserat gitu. Udah agak lengang nih ya mangkoknya. Bisa racik-racik ya sekarang pakai saus dan juga kecap. Kalau tadi kan susah banget, mau diaduk aja, aduh disenggol dikit ambiar deh tuh. Baru setengah, udah kenyang. Gimana dong? Tolong. Nah kan, all you can eat kayak begini tuh ya suka bikin lapar mata. Jadi asal comot sebanyak-banyaknya tanpa tahu kapasitas perut. Tips makan di bakso tulang, kalau kepengen fokus nyobain baksonya bisa skip di bagian mie, bihun, dan lain-lainnya ya foodies. Apalagi lontong, waduh. Atau bisa juga nih ambil porsi normal, tambah itu sedikit-sedikit kikil dan juga iga bakarnya. Soalnya nih foodies, mangkoknya tuh juga nggak begitu besar ya kan, kayak mangkok bakso pada umumnya. Jadi di sini tuh bisa dibungkus juga baksonya, tapi sesuai dengan porsi yang udah dipilih di awal ya.
Jadi satu mangkok ini bisa dibungkus. Tapi kalau udah jatuh atau berlebihan, nggak bisa dibungkus. Tuh. Yuk bisa, yuk Put, yuk baksonya dihabisin biar nggak kena denda loh. Lagian sih ngambil banyak banget. Makan receh bener receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, cuaca lagi kurang bersahabat ya, makanya kondisi badan harus selalu fit nih, dijagain ya. Jangan lupa kan musim pandemi juga belum berakhir, jaga selalu prokes dan imun tubuh kita, itu udah wajib ya hukumnya. Saya mau pesen yang buat stamina nih, Foodies. STMJ ayam kampung. Foodies, kalian udah tahu dong kepanjangan STMJ? Susu, telur, madu, jahe. Minuman pembangkit stamina ini emang terbuat dari 4 bahan tadi ya, dan udah terkenal dari dulu khasiatnya. Terus? Telur. Bisa. Mas aja deh. Telurnya bukan dipecahin nih Foodies, cangkangnya cukup diretakkan lalu dikupas salah satu sisinya dan dibuang deh tuh putih telurnya. Karena hanya bagian kuning telurnya saja yang akan dipakai. Selanjutnya ada susu, madu, dan kuning telur diaduk sampai semuanya tercampur rata Foodies. Ini dia nih ngomong-ngomong air jahenya asli dari sarinya jahe merah loh Foodies. Cakep nggak sih tuh? Air jahe ini harus selalu panas selama waktu jualan Foodies. Gila, ini jahenya sih berasa banget sih. Terus karena tadi takarannya pas juga susunya, jadi nggak begitu manis. Jadi rasa jahenya itu masih kental banget tuh di lidah, berasa banget. Ada banyak jenis jahe nih Foodies, semuanya punya manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satunya membantu meredakan nyeri dan demam secara alami. Aroma jahe juga punya efek yang menenangkan dan bisa mencegah mual. Telurnya tuh nggak berasa amis gitu, jadi ya bahkan nggak berasa sih telurnya gitu, jadi enak, pas, mantep Mas, takarannya mantep. Nah, kalau Foodies masih takut atau ragu nih minum STMJ, ini jawabannya. Jahe adalah salah satu Gila, rempah masih yang bisa panas digunakan untuk menghilangkan bau amis. Jadi, bener banget kata Kevin, meski ada telurnya tapi STMJ sama sekali nggak amis, jadi nggak bakalan enak deh tuh Foodies. Malah ada rasa yang unik loh dari minuman yang dipercaya bisa membangkitkan stamina ini. Oh ya Foodies, ini rasanya lebih creamy gitu karena mungkin campuran telur sama madunya itu pas banget ya. Wah, ini yang aslinya nih ya, jahe merah. Wah, kita akan cobain langsung jahe merah, jadi nggak pakai apa-apa. Coba Mas. Selain panas, tapi jahenya langsung nyelekit gitu, langsung berasa banget. Jahe merah punya kandungan bioaktif dan minyak atsir yang lebih banyak dibanding jenis jahe lainnya. Karena inilah aroma jahe merah lebih kuat Foodies dan rasanya juga lebih pedas. Makanya berasa banget tuh di lidah dan kerongkongannya Kevin. Auto anget kan? Nah, perbedaannya Foodies, kalau yang ini karena nggak dicampur susu, jadi emang bener-bener air jahe gitu. Jadi hanya rasa pedas dan langsung panas nih, anget di sini nih. Foodies mau juga? Yuk mampir yuk ke sini, cari alamatnya nih, Susu Jahe Merah Kandahan di Jalan Raya Pondok Kelapa Blok A7 di Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Jam 5 sore juga udah open order kok Foodies, tapi jangan kesini kemalaman, karena jam setengah 11 malam biasanya udah tutup tuh Foodies.